Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Eka Amalia, Baking Cooking with Love. Sebelum lanjut dengan video yang satu ini, jangan lupa buat kalian yang baru gabung di channel ini, klik tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya, karena ada banyak sekali resep-resep yang ada di channel ini. Well teman-teman, hari ini saya mau ngajak kalian buat cuko. Padahal sebelumnya ada ya resep cuko. Nah ini adalah biang cuko teman-teman. Jadi biang cuko ini adalah cuko kental kalau orang-orang sering sebut. Jadi kita tinggal tambahin air aja, nanti akan jadi cuko yang sudah siap pakai. Jadi di sini saya menggunakan gula batok. Jadi usahakan gula batoknya itu yang benar-benar lembut ya. Jadi itu benar yang seperti pasir magnetik gitu kalau kita pegang. Jadi itu benar-benar gulanya asli dari linggau teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian udah dapet gulo, pilih gulonya itu jangan yang warnanya hitam pekat, jadi yang warnanya agak kecoklatan bagian dalamnya gitu teman-teman, seperti yang saya pakai ini. Jadi kalian bisa cari yang seperti itu ya. Kalau hitam pekat biasanya cenderung agak pahit karena gosong teman-teman ya. Atau sebelum kalian beli, kalian bisa cium dulu aroma gulonya. Kalau aroma gulonya tidak pahit gitu ya, berarti aman untuk dikonsumsi. Karena kalau cukonya pahit, waduh udah dibuat ternyata cukonya nggak bisa dikonsumsi, sedih banget kan ya. Nah jadi cuko ini maksud saya gulo ini kita campur sama air, lalu dengan asam jawa kita remes-remes asam jawanya sampai sari-sarinya keluar semua teman-teman, sambil diremes-remes gitu ya sama gulonya juga. Gulonya karena gulonya bagus, jadi begitu tercampur air dia langsung larut teman-teman. Nah itu bedanya gulo yang bagus dengan gulo yang biasa, gulo batoknya. Nah ini kita masak teman-teman ya, pakai apinya api sedang aja. Kita masaknya sebentar sampai agak anget, lalu kita matikan kompornya sampai gulonya meleleh sendiri teman-teman. Nah ini saya aduk ya. Kita aduk-aduk sebentar sampai uapnya agak panas gitu ya. Lalu kita matikan kompornya dan kita diamkan kurang lebih setengah jam. Nanti gulonya akan meleleh sendiri, akan lumer, akan mencair dan bercampur dengan air itu ya. Oke, nah ini teman-teman namanya bawang putih cutting. Jadi dia tersendiri kayak gini ya. Nah kalau yang satunya itu bawang putih kita yang biasa sering kita pakai ya. Nah si cutting ini bedanya sama bawang putih yang biasa itu aromanya lebih kuat teman-teman. Jadi lebih gurih banget dan harum banget bawang putih cutting ini. Biasanya bawang putih cutting ini kalau di Palembang cuma ada di supermarket teman-teman. Kalau di pasar tuh agak jarang ya ketemu ya. Biasanya bawang putih yang biasa ini aja. Tapi kalau di Jabodetabek teman-teman ya, di Jakarta gitu ya, di pasar-pasar tradisionalnya banyak banget jual bawang putih cutting ini. Nah gitu. Jadi saya pakainya bawang putih cutting yang ini. Kita geprek dulu ya, jangan lupa digeprek. Jadi cuci bersih, kita geprek dan kulitnya harus dibuang ya. Jangan sekali-sekali pakai kulit kalau buat cuko. Oke, nah digeprek. Kenapa harus digeprek? Karena sari-sari dari bawang putih nanti akan keluar teman-teman. Beda dengan yang diiris-iris. Kalau diiris dia aromanya agak kurang gitu ya, dan juga halusnya nggak wangi gitu ya. Hanya kayak tercacah aja gitu. Nah kalau seperti ini hasilnya hampir sama dengan yang diulek gitu teman-teman. Atau kalau kalian rajin, boleh banget cukonya diulek, itu lebih enak lagi teman-teman. Jadi ini saya geprek semuanya bawang putihnya. Kenapa harus pakai kulit? Karena nggak double nanti kerjanya. Kalau kita mau kupas dulu baru digeprek itu double ya. Kalau langsung digeprek nanti tinggal lepasin aja seperti ini. Jadi nggak dua kali kerja ya. Cukup satu kali aja digeprek, langsung dimasukkan ke dalam blender. Nah, udah masuk semua bawang putihnya. Di sini saya menggunakan cabai rawit merah. Kalau di Palembang namanya cabai burung, teman-teman. Ada juga cabai setan namanya. Macam-macam ya. Jadi saya pakai 100 gram total kedua cabai ini. Kalau kalian mau pakainya 100 gram cabai rawit hijau semua, oke. Mau dicampur cabai merah separuh, cabai rawit hijau separuh, oke. Mau pakai cabai merah yang besar itu ya, cabai keriting, boleh banget. Jadi tergantung selera masing-masing ya. Jadi untuk cuko ini yang penting teknik membuatnya benar, insya Allah rasanya sama, cuman bedanya pedes sama nggak pedesnya aja gitu ya.
Nah, kita ambil sedikit air gula yang udah kita didihkan tadi ya. Jadi udah didiemin tadi, setelah 30 menit kita didihkan gulanya teman-teman. Kita ambil airnya sedikit, lalu kita campur ke dalam cabai ini dan kita blender. Blendernya juga nggak boleh terlalu halus ya. Blendernya harus masih ada biji-biji cabai, karena itu yang akan mengeluarkan aroma cukonya teman-teman. Karena kalau terlalu halus, aroma cabai dan bawang putihnya nanti nggak keluar pas kita jadiin cuko. Pasti penasaran kan ya, kenapa tadi kita didihkan sebentar lalu kita diamkan. Nah, itu fungsinya adalah biar asam jawanya itu lebih menyatu dengan air teman-teman. Karena kita masaknya nggak bisa lama-lama ya, karena kalau terlalu lama nanti airnya akan susut gitu teman-teman. Karena air kita udah minim banget, cuma 500 ml. Nah, ini udah selesai. Lalu kita akan tuang ke baskom. Tekniknya sama dengan kita membuat cuko pada umumnya ya. Jadi hanya disiram saja, tidak usah dididihkan teman-teman ya. Jadi hanya perlu disiram dengan air gula yang panas aja gitu. Nah, dengan begitu cuko kita lebih awet dan juga nggak cepet basi teman-teman. Untuk proses pembuatan cuko ini kita nggak perlu lagi pakai cuko makan ya, cuko dapur, karena cuko dapur itu kalau saya pribadi itu membuat perut saya sakit dan asam lambungnya kambuh gitu ya. Jadi saya pakai asam jawa aja gitu teman-teman. Jadi asamnya nggak terlalu kuat, nggak terlalu tajam. Nah, ini kita campur pakai garam, kita aduk rata. Kalau kalian mau difermentasi dulu ketiga bahan ini ya, mau didiamin dulu 1 jam boleh banget, atau kalian mau langsung siram juga oke banget. Oke, ini airnya udah mendidih kental banget ya, air gulanya udah mendidih teman-teman. Lalu kita siapkan saringan dan langsung kita saring aja gitu. Pastikan benar-benar panas ya, benar-benar mendidih gitu, langsung kita matiin teman-teman. Jangan dimasak terlalu lama, karena kalau dimasak terlalu lama nanti gulanya akan mengering dan nanti akan berkurang gitu ya. Gula kita nanti akan kering dan juga akan gosong biasanya bagian bawahnya. Oke, nah teman-teman, jadi video ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Satu part pertama ini untuk proses pembuatan cuko biangnya, dan part kedua nanti untuk proses cara mengkonsumsi dan cara penyajian atau juga cara packingnya teman-teman kalau kita mau jualan ya. Nah gitu teman-teman, jadi nggak langsung di satu video, harus dibagi 2, karena kalau di satu video takutnya kepanjangan kalian nontonnya gitu ya. Oke, nah ini cukonya teman-teman, cabenya masih mengapung semua ya. Tapi ini nanti dia perlahan-lahan akan turun ke bawah. Nah, biang ini bisa langsung dibungkus teman-teman kalau udah dingin ya. Kalau udah dingin langsung di packing aja bisa, atau kalian bisa diamin dulu sehari semalam, besok tinggal di packing juga boleh. Jadi semakin lama penyimpanan maka semakin enak cuko ini teman-teman. Jadi untuk tahap pertama hanya proses pembuatan cuko biang ini saja ya. Nanti part kedua akan saya sharing juga bagaimana cara packing dan juga cara mengkonsumsinya buat teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia di channel ini, yang udah nonton, yang udah share video ini ke teman-teman yang lain. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.